Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Satria Herlambang. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku. Pembelajaran 1 di kelas 4. Mari kita mulai. Nah, gambar di samping ini adalah contoh dari hasil gerabah. Bahan baku apa saja yang kita perlukan untuk membuat gerabah? Bahan bakunya adalah tanah liat. Tanah liat dibentuk sehingga membentuk berbagai macam hasil gerabah. Gambar di samping ini dinamakan padasan. Padasan merupakan salah satu hasil kerajinan gerabah suku Jawa. Berfungsi untuk berwudu, mencuci tangan agar tetap menjaga kebersihan. Lalu, berasal dari suku manakah kita? Coba kalian jawab, berasal dari suku manakah siswa-siswi di kelas ini atau kelas kalian? Oke, ada yang dari suku Jawa, suku Batak, dan sebagainya. Lanjut lagi, apakah kalian bisa mengerti ada beberapa suku di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, coba kalian amati ya. Untuk selanjutnya, coba sebutkan nih yang kalian ketahui tentang suku-suku di Indonesia. Nah, dari ketiga pertanyaan itu, coba kalian cari tahu jawabannya. Oke, setelah kalian cari tahu jawabannya, kita akan mulai membahas materi selanjutnya. Mari kita ke menu. Untuk mempelajari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, kita akan mulai ke materi. Hai, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Dapat kalian saksikan di YouTube. Berjumpa lagi dengan saya, Iftitahul Ilmiyatin Nafi'ah, mahasiswa UM tahun 2016 offering F6. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura.
Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amume, dan suku Muyu. Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam. Lalu, apa mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Yeay, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you, dadah. Nah, ini adalah salah satu contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Ada yang sudah tahu ini suku dari mana? Iya benar, ini suku Dani dari Papua. Nah, berasal dari Papua dan menggantungkan hidup dari alam dengan bercocok tanam sebagai aktivitas utamanya. Rumah tradisionalnya disebut Hanai. Kita lanjut lagi ke suku-suku selanjutnya. Ya benar, ini adalah suku Tengger. Suku Tengger berasal dari wilayah kaki Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Lalu, mata pencaharian suku Tengger yaitu umumnya adalah bertani dan beternak. Nah, ada juga kesenian tradisionalnya yaitu disebut Yatnya Kasada. Kita lanjut lagi ya. Kemudian ada suku Nias. Dari manakah suku Nias itu? Nah, suku Nias itu berasal dari Pulau Nias yang ada di Sumatera. Rumah adat tradisional disebut Omuhada yang didirikan di atas batu-batu besar, pipih, dan dengan tiang-tiang kayu besar. Penuh pula dengan ukiran-ukiran kuno. Kita lanjut lagi ya. Nah, apakah kalian tahu suku-suku lain yang ada di Indonesia? Coba kalian sebutkan ya. Nah, ini ada bacaan. Coba kalian baca dan kalian cari tahu informasi-informasi yang ada di bacaan ini ya. Jika sudah, mari kita lanjut.
Nah, dari teks tadi coba kalian cari kata-kata sulit yang belum kalian ketahui artinya. Kemudian kalian tulis di tabel yang sudah disediakan. Lanjut lagi. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nah, dari teks tadi, coba kalian cari tahu pokok pikiran di setiap paragraf di teks awal tadi ya. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran tersebut? Nah, ada 3 cara. Yang pertama, yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf, kemudian menandai kalimat awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Setelah itu, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, biasanya pokok pikiran itu terdapat di awal atau di akhir. Bisa juga di awal dan akhir paragraf. Nah, ini ada tugas. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia tadi ya. Nah, nanti kalian tulis paragraf pertama itu pokok pikirannya apa, kemudian di pokok pikiran kedua itu apa. Nah, jika di pokok pikiran pertama yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Untuk selanjutnya, pada pokok pikiran paragraf kedua berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika BPJS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Nah, kita lihat dari alat transportasinya. Ini alat transportasi yang memanfaatkan kuda untuk menarik pedati, benar. Nah, ini adalah kuda yang sedang menarik andong. Ini biasanya ada di Jawa, ada di Yogyakarta, di Surakarta, dan sebagainya. Ini salah satu contoh alat transportasi yang digunakan oleh suku Jawa. Nah, ada juga yang memanfaatkan sapi sebagai alat transportasi. Nah, ini biasanya digunakan oleh para petani untuk membawa hasil panennya dari ladang menuju ke rumah. Ada juga yang menggunakan kerbau untuk mengangkut, nih misalnya mengangkut kayu yang berasal dari hutan, kemudian dibawa ke rumah untuk keperluan rumah. Selanjutnya, ayo kita bercerita. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi yang seperti pada gambar yang kalian lihat tadi? Nah, coba kalian amati di sekitar rumah kalian. Lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Kemudian, coba lihat apakah temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi yang sama seperti yang kalian sebutkan. Jika sudah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah slide ayo bernyanyi bersama-sama. Nah, nanti kalian bisa bernyanyi bersama-sama dengan guru serta teman-teman kalian untuk menyelimi pelajaran pada hari ini. Pagiku cerah, setelah matahari bersinar, lagi ya. ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Mari kita mencoba. Nah, tadi pada nyanyian tadi ada lirik yang mengangkat tas. Nah, mengangkat tas itu salah satu bentuk dari gaya. Nah, salah satu gaya yang digunakan untuk mengangkat tas tadi yaitu menggunakan gaya otot. Nah, mari kita belajar mencari tahu tentang gaya. Nah, kegiatannya yaitu langkah-langkahnya. Pertama, kita mendorong meja belajar secara pelan-pelan sehingga bergeser sedikit. Lalu tarik lagi ke posisi semula. Nah, yang kedua, kita angkat tas sekolah, lalu letakkan lagi di posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai lalu lipat-lipat atau diremas-remas. Yang keempat, yaitu ambil 2 gumpal tanah liat atau plastisin, kemudian diremas-remas dengan kedua tangan. Putar-putar di atas tangan sehingga menjadi bulat, gulung-gulung dan buatlah menjadi bentuk panjang. Bentuklah menjadi ular-ularan dan hewan lainnya. Nah, dari keempat kegiatan itu coba kalian laksanakan ya. Lalu apa yang akan terjadi? Hasil percobaan kalian jangan lupa ditulis di tabel ini ya. Di tabel yang sudah disediakan oleh guru kalian yang telah dibagikan kepada kalian. Selanjutnya kita bahas ya apa yang kita lakukan percobaan tadi. Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja itu sehingga meja dapat bergeser itu disebut gaya. Sama halnya dengan kalian mengangkat tas sekolah itu juga disebut gaya. Nah, kertas kalian remas-remas itu disebut juga gaya, serta kalian membentuk plastisin menjadi sebuah hewan itu juga disebut gaya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya ya? Nah, ini ada gambar 10.1, ayunan tidak bergerak sebelum ditarik atau didorong. Nah, kemudian pada gambar 10.2 ayunan ditarik dan di gambar 10.3 ayunan didorong. Nah, ini ada juga plastisin dibentuk menjadi, ya benar, dibentuk menjadi gajah. Lalu apa sih yang disebut dengan gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, jadi kalian sudah paham kan gaya itu apa? Ayo kita amati. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ya benar, karena apa? Karena didorong, karena ada gaya dorong, benar sekali. Nah, apa yang menyebabkan lampu ini dapat menyala? Betul, listrik, karena ada gaya listrik. Selanjutnya, mengapa paku ini dapat menempel? Karena ada gaya magnet, benar sekali. Ya, ini ada jeruk yang jatuh. Kenapa bisa jatuh? Ya, benar sekali, karena ada gaya gravitasi. Lalu, apa yang menyebabkan kereta ini mudah bergerak? Ya, karena ada gaya gesek, benar sekali. Nah, kesimpulan dari kegiatan mengamati ini adalah gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang dilakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, ayo kita amati kegiatan di bawah ini. Ada orang mengangkat besi. Nah, ini saat fitness ini mengangkat beban. Kemudian ada lagi yang tarik tambang. Ada ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, ini tadi ada orang yang sedang buat gerabah.
Selanjutnya ada sapi atau kerbau yang sedang menarik gerobak ini ya, menarik pedati. Nah, ini membawa bahan-bahan pertanian, bahan-bahan panen. Nah, ini ada orang yang sedang mengangkat meja atau mengangkat kardus. Oke, selanjutnya selesaikan pertanyaan yang tersedia ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya otot? Iya, benar sekali. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Oke, benar sekali. Nah, mari kita membaca. Pada teks Seni Gerabah di Indonesia, coba kalian baca secara sungguh-sungguh ya, dan kalian cari informasi-informasi yang ada di teks bacaan tersebut. Setelah itu, tulislah di buku tulis kalian. Nah, kira-kira apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Apa saja manfaat gaya otot pada kehidupan sehari-hari? Oke, untuk kerjasama dengan orang tua, coba kalian bertanya kepada orang tua kalian asal suku bangsa mereka masing-masing. Jika sudah, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai mempelajari suku bangsa, gaya otot, dan sebagainya. Nah, semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.